contoh uji dan analisis lingkungan kerja, kemudian pengambilan contoh uji kesehatan, pengambilan contoh uji dan analis keselamatan kerja, ada uji NDT, uji helm, uji safety harness, dan uji sepatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali materi pada kali ini. Untuk waktu saya berikan kepada Pak Eka 1 jam, setelah itu diskusi selama 15 menit. Untuk itu waktu dan tempatnya kami berikan kepada Bapak Eka. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Bapak Zulfikar. Untuk mengefektifkan waktu, saya coba share screen dulu ya. Nah, ini sudah ada share screen-nya, izin? Sudah Pak Eka, Sudah sampun. terlihat? Yeah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja pada waktu yang izin hanya 1 jam saja ya. Jadi mungkin yang akan kita sampaikan di sini dasar-dasarnya saja. Padahal K3-nya sendiri memang secara kalau di perencanaan nasionalnya itu adalah bagian dari ketenagakerjaan ya, perlindungan ketenagakerjaan. Tetapi akan di keilmuannya itu melibatkan banyak multi disiplin ilmu di situ seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang K3 itu bagian kecil, kalau kita sudut pandangnya adalah dari bidang ketenagakerjaan, mungkin hanya bagian kecilnya dari ketenagakerjaan. Tapi kalau dari sudut pandang keilmuan pun melibatkan berbagai macam ilmu, ada teknik, ada sosial dan lain-lain. Seperti itu. Jadi keilmuannya tapi dikatakan teknik juga tidak terlalu teknis jika di ini malah melibatkan dengan ada ilmu kesehatan, juga ada orang-orang teknik mesin dan lain-lain gitu untuk teknik keselamatan dan lain-lain seperti itu sebenarnya. Jadi di keselamatan sendiri ada mayoritasnya orang-orang teknik misalnya, terus di apa kesehatan mayoritasnya dokter, kalau perawat sendiri masih jarang, terus ada analis laboratorium, petugas ronsen dan lain-lain. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita lanjutkan. Jadi sharing mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja ini. Nah, sebagai dasar ini untuk pengenalan K3 sendiri, untuk sebelumnya mungkin apa namanya kita perkenalkan lambang K3. Kenapa kita perkenalkan lambang K3? Karena di sini yang nanti Bapak Ibu sekalian atau izin mungkin yang untuk sebelum berkecimpung di dunia kerja nanti, nah ini akan banyak ditemui nanti di dunia kerja tuh di industri seperti ini gitu, logo-logo seperti ini gitu. Nah, ini adalah lambang K3 begitu dengan ada lambang palang seperti ini, palang warna hijau, roda gigi dan warna dasar putih. Kenapa ini kita harus kenal juga? Karena untuk sebagai kita kenal bahwa oh ini ada K3-nya sedang di berbudaya K3 gitu seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui para pendiri, para yang senior-senior, saya belajar dari para senior kayak Insinyur Amri, misalnya Pak Amri, yang ini yang dari dulunya dari Dirjen Bina Snaker juga. Nah ini selalu mengedepankan lambang K3, biar kenal dulu K3-nya gitu, lambang K3. Jadi di sini tuh lambang K3-nya itu ada maknanya, tanda palang ini gitu. Nah tanda palang ini lambang K3 di Indonesia ya. Kalau ini lambang K3 di Korea, ini lambang keselamatan, ini lambang kesehatan. Digabungkan lambang kesehatan dan keselamatan kerja di Jepang itu seperti ini gitu. Jadi, jadi hmm, apa namanya di tiap negara itu lambang-lambang kesehatan dan keselamatan kerja itu berbeda-beda. Nah, ini untuk di Indonesia, lambang K3 di Indonesia itu seperti ini, seperti itu. Jadi, tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Maksud kecelakaan di sini adalah lebih ke kita utamakan keselamatan. Sebab nanti di sejarahnya itu setelah revolusi industri tahun 1900 yang diutamakan adalah safety first, bukan apa namanya, bukan lagi produktivitas. Jadi berdasarkan kemarin kebetulan saya ikut training dari Jepang mengenai safety di Jepang gitu, keselamatan kesehatan kerja di Jepang. Jadi berdasarkan sejarahnya tahun 1900 Jepang itu mengadopsi safety first-nya dari Amerika gitu sekitar 1900-an. Jadi di Amerika sendiri saat itu sedang gencar-gencarnya industri. Nah, di industri itu banyak terjadi kecelakaan. Nah, ketika banyak terjadi kecelakaan tahun 1900 itu akhirnya di Amerika sendiri
mengkampanyekan slogan K3 safety first dulu. Nah, makanya kita sering dengar ya safety first karena itu safety first itu dari tahun 1900 seperti itu. Tapi sekarang di masyarakat sekarang atau di ini ilmu mungkin berkembang ada yang bilang adalah occupational safety and health, ada juga HSE ya, health safety environment gitu. Jadi kesehatan dulu, baru keselamatan, baru lingkungan kayak gitu. Tapi sebenarnya di sejarahnya tahun 1900 itu safety first terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di dalam safety first itu ada namanya apa namanya selamat sampai meninggal gitu. Sampai meninggalnya itu selamat sampai sampai bisa mencapai masa tua atau angka harapan hidup. Nah, ini selamat sampai angka harapan itu adalah di faktor kesehatan itu atau terbebas dari penyakit akibat kerja kayak gitu. Nah, jadi K3 itu terdiri dari dua, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan itu agar terbebas dari kecelakaan. Kesehatan kerja itu agar terbebas dari PAK kayak gitu. Jadi lambangnya ini masih sesuai. Lalu arti makna roda gigi sendiri bermakna kesegaran jasmani dan rohani ya. Nah, roda gigi ini jadi dalam hidup ini kita agar lebih menjalani hidup dengan baik, dengan itu kita harus sehat lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani gitu. Lalu makna putih ini bersih dan suci. Lalu makna hijau, nah hijau ini selamat, sehat dan sejahtera. Jadi kalau di dunia industri pilih mana? Selamat dulu, sehat dulu, apa sejahtera dulu? Tentu saja. Kalau orang-orang kesehatan mungkin bilang sehat dulu. Gimana? Kalau misalnya selamat tapi nggak sehat kan hidupnya lebih baik mati. Tapi ada juga yang selamat dulu. Nah, tapi kalau selamat tapi nggak sehat gimana? Nah, itu juga jadi jadi apa namanya? Jadi perbincangan yang amat sangat menarik gitu. Sehat, selamat dulu, sehat, sejahtera. Apalagi sejahtera ya. Sejahtera itu lebih ke wellness, lebih ke ini apa? eh lebih ke kesejahteraan seperti apa namanya kecukupan atau dalam hal biasanya sih dalam sisi materi ya kesejahteraan. Jadi misalnya anggap kita ini kekayaan gitu, selamat dulu, sehat dulu atau sejahtera dulu. Nah, paling kalau kita sejahtera tapi nggak selamat mati ya kita tidak dapat menikmati kesejahteraan. Kita sejahtera tapi tidak selamat, ya udah meninggal duluan ya. Sehat-sehat tapi nggak selamat, nggak sejahtera. Misalnya kita sehat-sehat tapi nggak selamat meninggal. Kalau selamat tapi tidak sehat, tidak sejahtera, itu juga akan sulit menjalani hidup ya. Tidak sehat itu sakit-sakitan, duitnya uangnya pun terserap di untuk kesehatan ya akhirnya ini. Walaupun ini makanya ini warna hijau itu selaras ya, selamat, sehat dan sejahtera sinergi. Semoga kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, kesehatan lahir dan batin, dan kesejahteraan. Kesejahteraannya dalam hal lahir batin juga ya, karena apa namanya sejahtera ini sebenarnya kalau kekayaan dan kemiskinan itu persepsi ya. Kaya itu ketika kita merasa cukup dan benar-benar cukup. Dan miskin itu memang ketika kita merasa miskin dan benar-benar susah gitu. Nah, lalu arti makna 11 roda gigi. Nah, seperti ini nih, ada 11 roda gigi di sini. Nah, ini adalah 11 bab dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Jadi, suatu saat jika Undang-Undang tahun 70-nya ini direvisi, gimana nanti jadi akhirnya? Nah, bisa jadi nanti roda giginya nggak 11 lagi, misal jadi ada 17 bab misalnya. Jadi ini roda giginya nanti tergantung setelah undang-undang ini dirubah, mungkin lambang K3 pun akan mengalami penyesuaian ya. Jadi sekarang itu concernnya itu jadi di DPR kemarin itu sedang dibahas ya terkait ini terkait Undang-Undang 1 tahun 70 masih masuk daftar list untuk di pembahasan ya. Jadi mungkin akan ada revisi tapi pembahasan juga kalau nggak salah ke 52 apa ke 56 kalau nggak salah 56 ini giliran ya entah mungkin bisa dibahas tahun ini tahun depan atau seperti apa. Nah, ini jadi lambang K3 sendiri seperti ini ya di tiap negara beda-beda karena kan ini 11 roda berarti 11 bab atau 11 bab gitu di undang-undang. Nanti ketika ininya berubah bakal berubah lagi. Seperti itu ya. Lalu pengertian K3 ya, untuk mengenalkan filosofinya itu seperti apa sih K3 itu? Nah, K3 itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya setelah hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi harapannya K3 itu sebenarnya ke apa namanya intinya filosofinya itu untuk menjaga yang pertama itu
kesempurnaan jasmani dan rohani. Jadi kesempurnaan jasmani dan rohani itu tidak cacat, artinya selamat ya. Nah, jadi dan menghasilkan karya-karya dan budaya untuk masyarakat adil dan makmur. Jadi sesuai dengan sejarahnya ya, zaman dahulu apa namanya ketika setelah revolusi industri itu production first namanya, production first. Jadi untuk menuju masyarakat adil dan makmur itu produksinya ditingkatkan gitu. Tapi banyak yang meninggal di situ gitu dalam hal pencapaian untuk produksi tersebut gitu. Akhirnya di Amerika itu tahun 1900-an dikampanyekan slogan safety first. Setelah safety first lalu apa? Kualitas. Lalu yang keduanya kualitas, lalu yang terakhirnya adalah menuju masyarakat adil dan makmur, artinya produktivitas. Jadi produktivitas itu ke tiga kalau zaman tahun 1900. Mungkin nanti jika ada revolusi lagi atau ada perkembangan lagi mungkin akan berubah lagi seperti itu. Lalu keilmuan. Nah, semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi keilmuan K3 sendiri lebih mencakup apa kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja seperti yang diakibatkan oleh mesin-mesin ya. Lalu penyakit akibat kerja. Ini biasanya penyakit akibat kerja itu disebabkan oleh faktor-faktor bahaya di lingkungan kerja. Biasanya PAK ini nyangkutnya ke K3 lingkungan kerja. Kalau kecelakaan di bidang keselamatan kerja. Lalu kebakaran. Kebakaran lebih ke nantinya di pembahasan tanggap darurat. Lalu peledakan dan pencemaran lingkungan. Apalagi di tambang-tambang kan suka ada peledakan. Kalau peledakan ini pun bisa jadi ketika di keselamatan maksudnya. Jadi ketika ada boiler tidak memenuhi standar dan kebetulan ada hukum alamnya itu ada misalnya ada petir atau apa, gasnya bocor, akhirnya terjadi peledakan gitu kan seperti yang di salah satu objek vital nasional di negara kita. Dan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan itu masih karena masih di dalam lingkungannya itu seperti sisa-sisa produksi seperti saya itu kan masih dalam lingkungan. Nah, itu pencemaran lingkungan yang berasal dari pabrik sebenarnya K3 itu. Tapi kalau sudah di luar pabrik sebenarnya itu ke ranahnya LH bukan lagi lingkungan kerja. Seperti itu ya. Baik, setelah kita tahu mengenai dasar-dasar K3 atau ini apa mengenai K3, lalu dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja seperti apa sih? Nah, yang pertama pasti mbahnya peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja seperti itu. Lalu isinya apa sih sebenarnya di Undang-Undang 170 itu? Jadi di Undang-Undang 170 itu ada tempat tentang K3 itu mengatur tentang tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha itu adalah lingkungan kerja. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Nah, itu tenaga kerja. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Jadi, ketika ada tiga faktor ini, maka keselamatan kerja wajib dilakukan gitu. Jadi, jika ada tempat bekerja, adanya tenaga kerja, tapi nggak ada bahaya. Nah, itu tidak perlu aware terhadap ini K3-nya. Karena tidak ada bahayanya gitu. Tapi jika ada tempat kerja, ada bahaya kerja. Contohnya misalnya ada tempatnya ada bahaya kerja. Contoh ada misalnya ada forklift. Forklift sedang diam, tapi potensi bahaya forklift itu ya bisa saja itu apa namanya ketabrak jika ada orang mengoperasikannya, tapi nggak ada tenaga kerjanya yang di sana, ya tidak akan terjadi kecelakaan kerja gitu kan. Jadi tiga-tiga ini harus ada ya tenaga kerjanya ada, bahaya bahaya kerjanya ada, lalu tempatnya juga ada. Lalu Permenaker 5 tahun 96 itu wajib menerapkan sistem SMK 3 ketika apa? Ketika mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih gitu kan. Lalu ada selanjutnya di tahun 2012 dikeluarkan PP tentang SMK 3. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian dokter biasanya nanti yang berdasarkan pengalaman dari tempat kerja jika jadi dokter perusahaan ke depan ya ke depan itu kalau jika jadi dokter perusahaan itu nanti akan bertemu dengan namanya K3 gitu. Nanti ketemu dengan kecelakaan kerja, program-program K3, ketemu dengan peraturan-peraturan ini gitu kan. Ketemu dengan sistem pengawasan, orang-orang pengawas, lalu ketemu dengan para penguji dan biasanya dengan PJK 3 untuk melakukan pengujian lingkungan kerja gitu dalam hal terkait apa menerapkan SMK 3 apalagi yang jika pabrik atau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang cukup besar ya dengan mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih gitu kan. Nah, lalu yang Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang P2K3. Nah, ini P2K3 ini ada bab khusus, pembahasan khusus, tapi secara singkatnya tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Nah, gitu. Lalu tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan proses dan instalasi yang memiliki resiko besar. Jadi
harus mempunyai P2K3 itu ketika pekerjanya lebih dari 100 orang. Tapi jika kurang dari 100 orang, gimana? Harus mendirikan P2K3 tidak? Harus ketika apa? Ada resiko besar seperti terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Jadi ini dasar hukum untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Jadi jika ada syarat-syarat ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 70, jadi harus menerapkan K3 di tempat kerja gitu kan. Seperti itu. Lalu untuk P2K3 ini sebenarnya nanti di praktiknya itu tiap 3 bulan sekali minimal harus perusahaan itu lapor ke dinas tentang program-programnya, tentang kondisi perusahaannya, tentang lain-lain. Jadi P2K3 ini adalah wadah komunikasi juga apa untuk pimpinan si perusahaan juga dengan si pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah nanti disetor ke dinas-dinas biasanya gitu. Jadi nanti kalau di dunia kerja di perusahaan pasti baru kalau orang K3-nya ya akan berhubungan dengan dinas atau pengawas di daerah atau dinas provinsi. Seperti itu sih orang K3-nya ya. Lalu untuk mengurusin sistem manajemen K3 di lingkungan kerjanya. Untuk apa sebenarnya? Agar tercipta tadi ya menurut teorinya tercipta keselamatan, sehat dan apa namanya dalam melakukan kerjaan dan produktivitas untuk meningkatkan produktivitas tadi. Baik, tujuan K3 ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 70 melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja ya karena kan jika ada anekdot atau ini jadi manusia itu tidak tergantikan ketika manusia itu meninggal tidak dapat digantikan tetapi ketika mesin rusak dapat dibuat kembali tapi ketika manusia meninggal itu tidak dapat tergantikan jadi ada moto setelah safety first itu manusia itu tidak tergantikan seperti itu. Lalu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ya, sebab sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien jika si sumber produksinya itu tidak aman, dapat menimbulkan kecelakaan. Nanti siapa yang akan bekerja gitu jika orangnya habis gitu. Karena zaman tahun 1900 itu kebetulan masa perang juga ya. Ketika produksinya kekurangan orang atau banyak meninggal gara-gara produksi, nah nanti kan tidak akan produksi akan semakin menurun gitu. Jadi makanya safety first untuk tetap ada bekerja baru kualitas habis gitu ya karena jika kualitasnya buruk tidak dapat eh, digunakan juga gitu barang-barang produksinya gitu reject ya dengan kata lain reject atau tidak berkualitas baik jadi harus berkualitas baik lalu yang terakhir produktivitas untuk meningkatkan produktivitas karena tujuan dari ini semua sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas tapi harus didukung dengan safety first dan kualitas yang baik dalam melakukan pekerjaan atau produk dengan kualitas yang baik produk outputnya. Lalu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ini karena yang terakhir ya, kesejahteraan dan produktivitas nasional setelah safety first dan kualitas dalam bekerja, kualitas produk, kualitas lainnya, pokoknya kualitas ini apa di uh, dalam dunia kerja gitu kualitas. Oke. Nah, ini yang insiden K3 ya, yang kalau nanti dasar-dasar K3 itu ada namanya insiden K3 gitu. Insiden K3 itu apa itu insiden K3? Kejadian yang berkaitan pekerjaan di mana cedera, PAK atau kefatalan dapat terjadi gitu. Jadi apa namanya potensi ketika kematian atau kefatalan atau PAK itu akan terjadi gitu. Kalau kecelakaan kerja gimana? Kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, PAK ataupun kefatalan. Jadi kalau insiden itu belum tentu terjadi, tapi ada potensi bahayanya. Sedangkan nirmis itu apa namanya hampir celaka, tidak terjadi kecelakaan, tapi lingkungannya sama gitu. Nah ini hampir celaka nih. Kalau kecelakaan kerja itu sudah jatuh seperti ini, insidennya itu sudah jatuh seperti ini kecelakaan kerja. Kalau nirmis itu misalnya hampir tertabrak mobil tapi tidak tertabrak gitu. Hampir jatuh kepleset tapi tidak jatuh kayak itu nirmis ya. Nirmis itu hampir celaka dengan kondisinya yang mirip misalnya. Misalnya nirmis itu sama-sama naik naik sini gitu, naik naik ke atas tangga gini, tapi dia bisa ini apa bisa loncat terus bisa berdiri dengan tegak. Nah, itu nirmis. Padahal itu hampir terjadi kecelakaan kerja. Tapi ketika terjadi insiden nirmis ini, lingkungannya itu memang harus diperbaiki benar-benar ya agar tidak terjadi insiden ya. Jadi insiden itu ada dua, kecelakaan kerja dan nirmis tadi seperti itu. Jadi nirmis itu hampir celaka, kalau kecelakaan kerja sudah terjadi, kalau insiden K3 itu kejadian berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit PHK ataupun fatalan dapat terjadi gitu. Jadi kemungkinan terjadinya kalau insiden K3 itu. Tapi belum terjadi ya. Nah, ini piramida kecelakaan itu
setiap terjadi kecelakaan fatal atau kematian itu secara statistiknya itu seperti ini. Jadi ada satu gitu. Tapi kalau yang hampir celaka, near miss itu banyak gitu kan, tapi tidak terjadi kecelakaan gitu. Nah, kalau yang insiden yang menimbulkan kerusakan alat, alat dan bahan 30 gitu. Jadi kalau sudah terjadi insiden, nah, tapi orangnya nggak celaka, orangnya nggak celaka, tapi barang-barang rusak, itu insiden gitu. Orangnya kayak tadi tangga jatuh, tangganya kan berarti apa mengalami sedikit perubahan ini ya, perubahan struktur si tangganya karena kan jatuh tangganya gitu. Tapi orangnya misalnya tidak ikutan jatuh, itu namanya insiden. Nah, gitu. Tapi ketika tangga jatuh, orangnya juga celaka, itu bisa nyampe celaka ringan gitu. Kalau misalnya tidak terlalu fatal. Dan kalau kecelakaan fatal jatuh, setelah jatuh lalu di bawahnya itu kebetulan ada banyak paku dan terkena paku, akhirnya menimbulkan apa namanya kecelakaan atau fatal atau ketika jatuh dari tangga, terus ada menimpa benda lagi yang lain gitu kan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah itu kecelakaan fatal dikhawatirkan fatal atau menimbulkan catat atau kematian gitu. Jadi kejadian-kejadian near miss di perusahaan itu sangat banyak nanti. Di ini misalnya Bapak Ibu nanti jadi dokter perusahaan, ini kondisi near miss ini atau yang hampir celaka ini harus jika sudah terjadi near miss harus diantisipasi lingkungannya agar menjadi selamat atau aman. Seperti bisa menimbulkan near miss adalah kabel-kabel misalnya di sini ada yang kabel bergelantungan misal di sini yang misalnya di hotel misalnya ada si kabel-kabelnya itu tidak disafetikan atau tidak disusun secara baik gitu sehingga dapat memungkinkan terjadinya tersandung kabel menabrak kabel. Nah itu kan eh, itu hampir celaka gitu tapi tidak celaka gitu. Dan misalnya ketika ada kabel menabrak kabel tapi kitanya tidak jatuh tidak ini itu near miss ya hampir celaka. Tapi ketika menabrak kabel lalu setelah menabrak kabel si laptopnya jatuh infokusnya jatuh lain-lainnya jatuh itu insiden ya alat dan bahan rusak. Tapi kalau misalnya sampai orangnya jatuh kesetrum itu kecelakaan ringan ya. Kalau misalnya kesetrum sampai apa pingsan sampai misalnya ada kecacatan itu fatal atau kematian. Jadi piramida kecelakaan ini untuk dikenalkan tentang K3 itu ya seperti ini gitu. Dasar-dasar K3-nya. Jadi kita harus pahami bahwa di perusahaan nanti kita akan menemui kejadian-kejadian seperti ini. Nah, seperti setelah kita tahu hal-hal tadi yang harus kita ini efek penyebab kecelakaan kerja itu apa sih sebenarnya penyebab kecelakaan kerja itu? Nah, penyebab kecelakaan kerja itu apa namanya penyebab dasarnya itu kurang prosedur atau aturan, kurang sarana, kurang kesadaran, kurang kepatuhan gitu. Jadi ada ceritanya nanti ada teori efek dominonya Heinrich yang menyalahkan manusia karena kan faktor manusia gitu terkenal dengan faktor manusia. Jadi kecelakaan itu karena faktor manusia. Lalu penyebab kecelakaan lainnya ada penyebab tidak langsung, faktor pekerjaan, faktor pribadi. Faktor pekerjaan itu cara melakukan pekerjaan, faktor pribadi itu ini unsafe act ya. Jadi pribadinya itu memang meremehkan bahwa kecelakaan gitu. Dia misalnya ada kabel, sengaja dia tendang gitu kan. Jadi apa? Dia ini apa? Penyebab tidak langsung dengan sifat-sifatnya gitu. Faktor pribadi ada kabel suka nendang, akhirnya terjadilah kecelakaan kerja gitu kan atau minimalnya terjadi insiden gitu kan. Nah, kalau faktor pekerjaan memang dia bekerja di situ ketika duduk. Nah, ketika duduk dia dipanggil ini misalnya untuk mengambil mic misalnya sebagai pekerjaan itu sebagai moderator sebagai apa namanya asrod misalnya. Ketika itu tidak ada yang mengambilkan mic untuk tanya jawab misalnya. Nah, mic-nya itu dia terburu-buru. Nah, dia menabrak kabel. Nah, itu kan faktor pekerjaan karena pekerjaan dia sebagai moderator dan sebagai penyalur mic misalnya kayak gitu. Lalu penyebab itu penyebab tidak langsung. Lalu penyebab langsungnya tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Lalu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ini ya ini apa kita melakukan tindakan yang tidak aman sengaja gitu karena tanpa rasa takut seperti tadi faktor pribadi tadi ya. Lalu kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi. Nah, kerugiannya itu yang harus kita cegah itu kerugiannya ya kerugian pada manusia, cedera, keracunan, cacat, kematian, PHK. Kalau mesin, kerusakan mesin atau alat berat itu insiden jatuhnya. Material bahan tercemar, rusak produk gagal, insiden. Lingkungan tercemar, rusak, bencana alam, insiden. Tapi kan belum terjadi apa namanya fatal atau kecelakaan ini apa namanya sampai menimbulkan kematian. Kalau sudah sampai manusia itu menimbulkan kecelakaan ya. Kalau sampai manusia. Tapi jika seluruhnya biasanya itu kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ketika semuanya terjadi. Baik. Nah, ini sebenarnya kerugian kecelakaan kerja itu seperti gunung es. Nanti pasti berkali-kali pasti dijelaskan ini teori gunung es di kecelakaan kerja ini gitu. Nah,
seperti ini. Oh iya, sebelumnya ini adalah efek domino yang menyebabkan kerugian atau kecelakaan kerja. Jadi, jika penyebab dasar ini ada, maka itu dapat menimbulkan kerugian gitu. Jadi artinya efek domino ini yang terkenal itu efek domino, nanti mungkin kalau kita ada waktu nanti kita ada juga pembahasan khusus terkait efek domino ini. Jadi penyebab dasar, nah penyebab dasarnya ini dia menyebabkan gitu kurangnya prosedur, kurang sarana, kurang kesadaran, kurang kepatuhan, menyebabkan jadi penyebab tidak langsung seperti contoh kurangnya kesadaran, kurang kepatuhan, faktor pribadi, kurangnya sarana, kurangnya prosedur, faktor pekerjaan misalnya. Lalu penyebab langsungnya dari faktor pekerjaan dan pribadi ini karena sifat-sifat orang tersebut menimbulkan domino lagi tindakan aman atau kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman atau tindakan orang tersebut yang tidak aman menyebabkan apa? Kecelakaan kerja gitu kan, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi mesin misalnya, karena kan tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan apa? Kerugian. Jadi efek domino dari dasarnya itu seperti ini gitu. Jadi yang harus kita perbaiki nanti di perusahaan adalah penyebab dasarnya seperti itu. Yang lainnya itu penyebab ini dan lainnya itu seperti efek domino saja gitu. Ini sih terkait penyebab kecelakaan kerja tadi. Nah, ini kerugian akibat kecelakaan kerja itu seperti gunung es ya. Kelihatannya seperti kecil gitu, biaya pengobatan, perawatan, biaya kompensasi, asuransi, biaya langsungnya kecil gitu. Misalnya hanya terjadi misalnya banyaknya debu di perusahaan misalnya menimbulkan banyak pekerjanya yang mengalami gangguan pernapasan atau batuk-batuk gitu kan biaya pengobatan perawatan. Padahal tidak langsungnya itu dari banyaknya debu atau itu bisa aja sampai menimbulkan kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material. Sebagai contoh, kebocoran produksi jika jadi si debu-debu berterbangan, gangguan atau terhentinya produksi, nah biaya administrasi, pemasaran dan prasarana, dan biaya-biaya lainnya yang tidak langsung itu seperti hmm, waktu untuk investigasi. Misal terjadi kecelakaan kerja misalnya ya, nah pasti si perusahaan itu bakal diinvestigasi. Sebagai contoh, kita pernah mungkin yang baru-baru kemarin itu kasus peledakan di kembang api ya mungkin dengar ya di daerah Tangerang. Jadi pabrik kembang api secara ilegal itu meledak. Nah, itu kan selain bangunan, alat mesin, nah itu yang rusak juga waktu untuk investigasi. Jadi si direkturnya itu dia harus mengeluarkan biaya untuk apa namanya diinvestigasi. Kadang bisa sampai orang tersebut direkturnya itu sampai masuk ke ranah pidana ganti rugi ya. Nah itu jadinya. Jadi memang ketika itu terjadi kecelakaan itu hanya misalnya sakit-sakit atau luka ringan, tapi yang lain-lainnya itu besar gitu kecelakaan kerja itu ya dampaknya. Pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya perekrutan dan pelatihan ini kan terus berjalan dan lain walaupun si pabriknya di apa namanya ditutup sementara, tapi kan dalam hal itu ada biaya-biaya atau ini yang hilang itu seperti ini, biaya ekstra pengawas, waktu administrasi dan lain-lainnya. Lalu yang paling nggak kelihatan kerugian bisnis dan nama baik gitu kan, ketika bisnisnya mengalami apa namanya kecelakaan kerja. Nah itu juga kalau di syarat-syarat perusahaan besar nanti ya mungkin Bapak Ibu sekalian nanti masuk misalnya ada yang akan masuk dunia kerja atau sudah masuk dunia kerja, nama harus menerapkan K3 gitu. Jadi syarat untuk menjadi supplier atau menjadi eksportir itu jika si negara tujuannya itu apa namanya yang menerima konsumennya itu mensyaratkan untuk menerapkan K3 itu harus gitu kan. Jadi ada MOU harus menerapkan K3 gitu. Untuk kenapa menerapkan K3? Untuk mencegah terjadinya ketidakberlangsungan gitu. Jadi untuk memaksimalkan keberlangsungan produksi mereka harus memastikan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja dengan cara apa? Manajemennya yang baik atau manajemen K3 yang baik seperti itu. Jadi ini nomor 14 tidak terlihat tapi ini sangat besar sekali gitu. Dampaknya dari yang bisa jadi eksportir jadi tidak diterima di negara-negara tujuan seperti itu ya. Lalu setelah kita tahu tadi dampak-dampaknya, upaya-upaya apa sih sebenarnya untuk pencegahan dan kecelakaan kerja? Yang pertama itu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja seperti itu ya. Nah, jadi yang tahap awal itu harus melakukan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Lalu kita pantau tuh kondisi tidak amannya, kita pantau juga tindakan tidak amannya. Jadi nanti ketika dalam dunia pekerjaan ada itu kalau yang lingkungannya itu amat sangat vital atau rawan terjadi kecelakaan, safety patrol namanya. Jadi patroli setiap harinya untuk memastikan bahwa lingkungannya itu safety gitu, melakukannya aman gitu. Makanya ada
program safety patrol gitu di orang-orang K3-nya gitu untuk memantau kondisi tidak aman atau untuk memantau tindakan tidak aman misalnya para pekerjanya masih tidak aware ya terhadap K3. Nah, ini dipantau gitu dikasih penjelasan. Tapi untuk zaman sekarang itu jika kita tegas ya orang-orang K3-nya itu tegas misalnya ini tidak boleh gitu. Para pekerja itu akan ini juga bereaksi lebih keras gitu seperti efek Pygmalion ya di mana ada cermin kita menggonggong keras cermin tersebut pun akan menggonggong balik gitu. Tapi kalau kitanya baik-baik atau ini namanya di tempat produksi, nah itu kita akan dapat respon yang baik juga. Karena memang ya secara psikologis kalau yang para pekerja tersebut, apalagi di pekerja yang terpapar banyak kebisingan, misalnya itu secara psikologisnya mungkin nanti ada pembelajaran khusus tentang kebisingan itu akan mempengaruhi ke mental si para pekerja tersebut lebih relatif lebih kasar atau lebih emosian, lebih meningkatkan tensi dan lain-lain seperti itu. Lalu eh, upaya pencegahan selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan ya, seperti pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya gitu. Kenapa harus dibina dan diawasi? Karena yang orang-orang tadi itu yang kalau kita tegas itu tegas tersebut, misalnya kalau kita tegas malah malah tidak menjadi patuh, itu harus kita berikan pelatihan dan pendidikan gitu bahwa dengan menggunakan APD bahwa hidupnya menjadi lebih baik gitu. Jadi tidak terkena dampak PAK gitu. Misalnya lingkungannya itu bahaya banyak asbestos atau banyak silika gitu. Kan itu bisa menimbulkan silikosis ya. Pernah waktu itu daerah Jawa Timur, maaf, saya melakukan penelitian ke 5 perusahaan dan hasilnya itu amat sangat ini menakjubkan ya. Jadi dalam waktu 2 tahun hampir seluruh perusahaan-perusahaan tersebut yang diteliti itu perputaran pegawai yang diproduksinya itu cepat sekali gitu tiap 2 tahun ganti atau minimal rolling ya rolling rolling 2 tahun itu. Kenapa? Ketika dicek ternyata ada memang yang dalam jangka waktu 6 bulan saja itu sudah ada mual-mual, ada muntah-muntah. Lalu dicek lagi, ada yang sampai muntah darah katanya ada yang sakit seperti itu. Ternyata di situ dicek-cek lagi, kita kasih kuesioner tidak menggunakan APD masker, tidak menggunakan APD ini. Dan ternyata di pabrik itu ternyata produksinya itu adalah yang mengeluarkan sisa-sisa produksi seperti silika gitu, silika atau silikosis. Nah, yang kita seperti tahu bersama bahwa silikosis itu gangguan fungsi paru ya. Gangguan fungsi paru diakibatkan silika ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi bisa dampaknya itu mual-mual di pagi hari minimalnya gitu. Kalau misalnya badannya tidak kuat lagi bisa sampai muntah darah itu setelah 6 bulan gitu. Ada yang sampai dioperasi. Nah, jadi selama kita cek, kita berikan kuesioner dampak kesehatan apa saja yang terjadi. Ada yang sampai dadanya tuh pernah dioperasi katanya karena sakit tiba-tiba sakit terus dilihat oh ternyata banyak ini dioperasi entah operasi ringan atau apa tertulis sih karena sakit di situ. Tapi kita tidak dapat menyebutnya PAK atau apa karena kita harus identifikasi lebih lanjut seperti itu. Tapi berdasarkan data statistiknya bahwa orang yang bekerja di lingkungan tersebut dan terpapar bahaya tersebut, ketika dia tidak menggunakan APD, ketika dia ini itu sangat berbahaya sekali. Jadi kendaraan antara dari rumah ke pabriknya pun itu sangat berpengaruh. Sebagai contoh, kendaraan dari rumah ke pabriknya itu ada yang berjalan kaki. Nah, dia terpaparnya itu jalan kakinya itu hanya setengah jam. Jadi sedikit gitu. Ada yang terpapar 15 menit, lebih sedikit lagi. Tapi ada yang sampai menaik motor, misalnya jaraknya agak jauh, tapi di kawasan industri juga sampai 1 jam. Nah, dia yang paling ini menggunakan motor, tidak menggunakan masker. Wah, itu paling ini, paling cepat banget itu reaksi ininya gitu, yang terkena dampak gangguan kesehatannya. Tapi ada juga yang sampai 2 tahun sampai itu tidak ada keluhan itu, ternyata yang menggunakan mobil ke kantornya gitu secara statistik. Dari lingkungan pabrik itu ke kantor menggunakan mobil, dia tertutup sama sekali. Ada yang juga menggunakan jemputan juga itu relatif aman, jadi tidak terpapar dari lingkungan dari pulang kerja nyampe kantor. Karena kan namanya produk di pabrik itu pasti ada buangan debu segala macamnya. Nah itu ketika dia produksi dalam perjalanan atau ke kantor itu pasti dia sebagai para pekerja yang di daerah sekitar itu bakal terpapar. Terkait lingkungan kerjanya sangat diperhatikan untuk para Kemenkes karena masyarakat kalau lingkungan sekitarnya itu terkena paparan debu-debu tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan. Baik, apalagi untuk upaya pencegahan K3, sistem manajemen, prosedur dan aturan, dan sarpras ya, sarana prasarana, penghargaan dan sanksi ya. Nah, ini sistem manajemennya jadi di ini. Jadi
selain yang disalahkan orang, pendekatan ke manusia, manajemennya yang harus kita buat, sistemnya kita buat, sistem manajemen K3 yang baik, lalu diterapkan dengan baik, dibina dan pengawasin, lalu di tempat kerja itu kita pantau kondisinya itu tidak aman atau tindakan-tindakan yang tidak aman tersebut kita sesuaikan dengan sistem manajemen K3, insya Allah kecelakaan kerja tidak akan banyak terjadi. Semoga menjadi zero accident ya yang di di moto atau slogan yang digembar-gemborkan atau dikampanyekan ya. Nah, ini kita kenalkan lagi bahaya K3 ya. Karena kan ini dasar-dasar K3, pengertian semua sumber, situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK tadi ya. Nah, ini jadi bisa bahaya K3 itu bisa menimbulkan kecelakaan, baik fatal atau tidak fatal, atau menimbulkan penyakit akibat kerja dalam hal kesehatan kayak gitu ya. Sumbernya dari mana saja sih bahaya ketiga? Dari manusia. Kenapa manusia jadi sumber? Karena sifat manusia yang tadi ya yang teledor, sifat manusia yang tidak mengerti bahaya ketiga gitu, terlalu berani dan lain. Lalu mesin sudah jelas ya, mesin-mesin produksi itu bisa menimbulkan bahaya ketiga. Material, nah dari material ini bisa menimbulkan PAK juga. Kalau gampang meledak atau kebakaran juga menimbulkan kecelakaan. Misalkan ada material-material yang mudah terbakar meledak gitu kan. Lalu metodenya, tata cara melakukan pekerjaan seperti ergonomi misalnya itu kan dapat menimbulkan bahaya K3 juga. Lalu lingkungannya sudah jelas ya, lingkungan itu dapat menimbulkan bahaya K3. Lalu jenisnya, jenis bahaya K3 itu tindakan dan kondisi. Tindakan itu dari intern jiwa manusia sendiri gitu menimbulkan bahaya K3. Kalau kondisi ya kondisi lingkungannya seperti itu ya. Lalu untuk faktor-faktor bahaya K3 sendiri seperti apa sih? Yang pertama, faktor bahaya biologi, faktor bahaya kimia. Faktor biologi itu bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Di faktor biologi sendiri kan yang COVID-19 itu ya termasuk faktor biologi sebenarnya termasuk bahaya jika di lingkungan kerja termasuk bahaya lingkungan kerja ketika ada pekerja yang terkena paparan virus tersebut gitu. Nah, tata cara pengukurannya faktor biologi nanti pakai cawan putih dan lain itu teknisnya. Tapi kenapa harus diukur? Ya jelas, kalau sampai sakit, orangnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Kalau sampai sakit, bahkan menimbulkan kematian, si produksinya akan mengalami kerugian. Kenapa ini orang mati, terus orang sakit itu menimbulkan kerugian? Ingat, ketika dunia kerja itu direkrut itu butuh biaya nggak perekrutan? Butuh, misalnya si orang HRD-nya tersebut iklan misalnya, HRD-nya tersebut melakukan pelatihan setelah itu misalnya atau melakukan perekrutan itu dengan memberi konsumsi misalnya ketika perekrutan lalu misalnya perekrutan menggunakan konsultan misalnya perekrutannya butuh biaya juga jadi kenapa sampai orang ketiga ya nggak apa-apa lah sakit terus ini gitu emang dampaknya buat perusahaan apa ya perusahaannya juga rugi dalam hal perekrutannya rugi dalam hal ininya itu di dasarnya ya tahap awal masuk ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke faktor selanjutnya, faktor kimia ya. Faktor kimia itu ada bahan-bahan, ada material, ada cairan, gas, uap, debu. Jadi faktor kimia ini di buku faktor bahayanya itu dari huruf A sampai Z ya. Karena kimia-kimia mungkin Bapak Ibu sekalian di senyawa-senyawanya itu dari huruf A sampai Z ya. Dengan berbagai macam ya, ada iritan, korosif dan lain-lainnya. Lalu faktor-faktor lainnya adalah fisik atau mekanik. Nah, ini di bidang keselamatan tadi. Karena kan kalau biologi ini biasanya biologi ini di faktor kesehatan kerja, kimia juga faktor kesehatan kerja. Tapi kalau ketika menjadi meledak atau kebakaran itu keselamatan gitu kan. Tapi kalau yang sedikit-sedikit yaitu kesehatan gitu kan ya. Kalau fisik mekanik kayak bekerja di ketinggian, jatuh, meninggal, itu kan fisik mekanik. Konstruksinya misalnya perancahnya tidak ini jatuh juga meninggal. Mesin atau alat kendaraan berat gagal fungsi si kendaraan misal kren misalnya kren mengangkut material besi gitu setelah itu pas diarah-arahin jatuh tiba-tiba si kerennya itu tali selingnya putus jebret aja langsung ke lingkungan sekitar ada mobil ada apa yang tidak diatur jarak dan lain-lainnya wah terjadilah kecelakaan besar gitu seperti yang dikonstruksi biasanya yang banyaknya ya kalau fisik mekanik ruang terbatas atau confined space. Nah, ruang terbatas atau confined space itu tempat di mana kita bekerja, tapi ruangannya itu amat sangat kecil gitu. Biasanya ada gas-gas itu. Misalnya ada tangki-tangki pembersihan, orang tersebut masuk ke dalamnya. Nah, jika gas-gasnya banyak kan harus dicek dahulu tuh gas-gasnya seperti apa gitu. Tekanan atau kebisingan. Nah, ini faktor fisik ya di di tempat kerja ya. Lalu ada
suhu iklim kerja biasanya. Kalau cahaya lebih ke cahaya minimum yang dibutuhkan. Lalu listrik, bahaya listrik, bahaya tersengat listrik dan lain-lain. Getaran ya, getaran sendiri pun ada apa namanya, jika tidak melebihi nilai ambang batas itu tidak apa-apa, tapi jika melebihi ambang batas dapat mempengaruhi kinerja manusia. Mungkin di materi getarannya itu karena di getaran ini manusia sendiri itu beresonansi di frekuensi kecil antara 1 sampai 200 Hz kayak gitu. Lalu radiasi, radiasi jelas ya ada radiasi mengion, tidak mengion. Seperti radiasi rongsen mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Rongsen itu kan nggak boleh berkali-kali ya orang yang sudah di rongsen ya. Tapi bayangkan petugas rongsennya. Nah dia terkena pantulan radiasi apa tidak? Nah bajunya itu baju anti radiasi apa tidak? Dikhawatirkan memang yang di rongsennya hanya sekali dua kali. Tapi petugas rongsennya bisa ratusan kali gitu dalam setahun. Makanya ada batas maksimum selama 1 tahun itu berapa kali. Jika melebihi batasnya, batas radiasi yang diterima selama 1 tahun, misalnya batas 1 tahun adalah 1 milidos misalnya. Dia sudah mencapai 1 milidos itu dalam 1 bulan. Ya udah dia tidak boleh kerja di tempat radiasi lagi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Seperti itu ya. Lalu ergonomi dan biomekanik. Nah, ergonomi itu biasanya itu bahaya-bahaya itu gerakan berulang, postur posisi kerja ini berkaitan dengan badan kita dengan lingkungannya. Nah, seperti itu gitu, postur atau posisi kerja. Jadi biasanya kenyamanan atau kesesuaian antara tubuh dengan apa tempat kerjanya gitu. Pengangkat manual, manual handling. Nah, tata cara pengangkatan seperti apa gitu. Lalu desain tempat kerja di orang yang satu dengan yang lainnya belum tentu cocok ya desain tempat kerja. Seperti contoh, orang yang badannya itu tinggi besar 180 cm dengan orang yang tingginya hanya 150 cm. Jelas ya posisi tempat duduknya itu berbeda ya desain tempat kerjanya. Mungkin ketika dikasih desain tempat duduk yang sama, orang yang lebih tinggi akan membungkuk gitu kan. Tapi jika orang yang lebih apa namanya pendek untuk itu dia akan harus menegakkan badan gitu. Jadi ini harus disesuaikan gitu. Makanya kalau apa namanya kursi-kursi tempat kerja kan di adjust ya bisa di adjust ya naik turun itu untuk mengatur posisi agar tidak terjadi kelelahan, tidak terjadi apa namanya yang jika bertahun-tahun terus-menerus posisi salah itu dapat menimbulkan sakit juga kayak gitu. Yang terakhir, psikologi sosial, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan lingkungan emosi ini juga bisa terjadi ya. Apa namanya lingkungan kerja yang amat sangat ini apa persaingannya ketat atau deadline-nya yang amat ketat itu dapat menimbulkan stres ya. Lalu lingkungan yang ada kekerasan, misalnya bosnya itu kekerasan verbal, misalnya ngata-ngatain di dunia marketing kan kata-kata buruk itu sering terjadi ya. Nah, kekerasan atau benar secara fisik misalnya itu sangat berbahaya. Pelecehan misalnya di dunia itu misalnya yang keuangannya amat sangat banyak pelecehan itu terkadang mungkin kalau kita jarang melihat ya tapi kalau di tempat yang misalnya kondisi keuangannya ekstrim misalnya yang ada bosnya yang uangnya amat sangat melimpah sampai tidak berseri dengan para pegawainya itu misalnya ketimpangannya terlalu jauh gitu kadang bisa menimbulkan pelecehan juga lalu pengucilan juga masalah kecocokan sifat dan lain lingkungan emosi negatif. Nah ini faktor-faktor ini. Nah, di sini pun di Direktorat Bina Pengujian pun, saya kan dari Direktorat Bina Pengujian juga, salah satunya itu membina balai-balai ya. Nah, balai-balai ini sendiri pun dia dapat apa namanya mengukur melakukan pengukuran biologi, kimia, fisika, juga ergonomi dan psikologi sosial. Jadi jika nanti di dunia kerja itu membutuhkan pengukuran, bisa ke mana? Ke pemerintah, ke balai-balai. Kalau ke pengawas pasti diarahkan ke PJK 3. Kalau ingin lebih hemat, diarahkan ke ini apa ke balai-balai pemerintah gitu. Tapi yang update biasanya ilmu-ilmu pemerintah. Kalau ilmu yang balai-balai tergantung dia bekerja sama dengan siapa gitu kan. Jadi dia mengupdate diri apa enggak gitu. Tapi kalau di pemerintahan sudah ada standarnya biasanya. Dan terus kesamaan tiap tahunnya itu karena ada rapat koordinasi, jadi akan ada kesamaan persepsi terlebih dahulu seperti itu. Baik, di Dirjen Bina Sakartun sekarang ada namanya Direktorat Bina Kelembagaan, Direktorat Bina Pengujian, yang di pengujian ini Direktorat apa namanya Bina Sistem, lalu ada Binwas Penguji misalnya, itu direktur. Tapi di Direktorat Pengujian sendiri ada namanya bidang keselamatan kerja, yang sekarang saya ini kan di bidang keselamatan kerja sebagai subkoordinatornya. Lalu ada bidang ini apa namanya bidang kesehatan kerja. Nah, ini yang menyangkut tentang PAK atau kesehatan-kesehatan, dampak-dampak kesehatan. Lalu ada bidang hygiene perusahaan dan bahan berbahaya. Nah, ini pengujian-pengujian di bidang apa namanya hygiene perusahaan atau faktor lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Yang terakhir itu apa namanya
faktor di ini ergonomi dan psikologi kerja. Jadi ergonomi dan psikologi kerja karena baru baru disentuh kembali, jadi disatukan ergonomi dan psikologi kerja atau psikologi sosial. Nah, setelah kita tahu tadi bahaya K3, maka kita harus tahu risikonya. Apa sih risiko itu? Risiko itu ya potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya, contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan lainnya. Penilaian dan kategori misalnya, perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Nah, ini contoh dari risiko K3 gitu. Dikatakan ekstrim seperti apa, tinggi seperti apa. Jadi ini harus ada jika untuk mengukur risiko K3 itu ada frekuensi dan keparahan. Nanti mungkin setelah Bapak Ibu sekalian masuk dunia kerja dan ingin mengukur resiko K3, pasti ini terpakai sekali gitu. Oh, di lingkungan ini resiko K3-nya seperti apa gitu, bahayanya seperti apa gitu di lingkungan ini gitu, di unit ini gitu. Nah, misal kita bikin yang gampang itu frekuensinya ini apa? Biasanya ini nggak harus 5 kali 5 ya, bisa 4 kali 4, bisa sangat ringan sampai ke apa namanya sangat ringan, sedang, berat sampai sangat berat gitu, atau bisa 4 bisa 5 gitu, sangat ringan ringan, atau misalnya yang ringan ini sangat ringan dihilangkan, tinggal ringan, sedang, berat, di sininya sering, sedang, jarang, sangat jarang gitu kan. Jadi tinggal disesuaikan ininya apa namanya frekuensi sama ininya gitu, bisa di ini kan. Jadi tapi matriknya harus sama ya. Jika keparahannya 5, frekuensinya harus 5 gitu. Misal frekuensinya 5, keparahannya 4, agak sulit nanti menentukan tingkat ininya gitu. Biasanya harus matriknya tuh sama, tingkat keparahannya sama, frekuensinya sama gitu. Jadi jika di sini ada 4 parameter, di sini juga harus ada 4. Ini karena kebetulan 5, di sini pun 5 gitu. Nah, ini arti dari apa tingkat risikonya itu seperti apa? Jika warna hijau atau rendah, perlu aturan atau prosedur atau rambu. Kalau sedang, nah ini harus gitu. Tinggi, wah ini perlu perencanaan dan pengendalian. Kalau ekstrim, wah udah itu harus ekstrim itu malah harus diberhentikan ya. Tinggi saja malah kalau yang sudah baik itu harus dihentikan sementara seperti itu. Nah, ini setelah kita tahu tadi ya apa risiko K3, nah kita kendalikan risikonya. Kendalikan risikonya itu seperti apa sih? Nah, ini ada hierarki pengendalian risiko. Ini nanti orang-orang K3 itu harus ini lagi, biasa nih nanti jadi klise nanti kalau sudah paham di dunia K3. Tapi kalau yang belum, ini amat sangat ini gitu. Jadi tahap pertama adalah dieliminasi dulu bahayanya. Jadi misal ada bahaya misalnya kabel tadi, misalnya kabel bergelantungan, eliminasi aja bahayanya. Bahayanya apa? Terlilit kabel, tersangkut kabel misalnya. Ya dipindahin lah itu kabel, eliminasi lah kabel tersebut gitu kan. Atau misalnya ganti kabel tersebut dengan yang lainnya, dengan WiFi misalnya. Jadi dengan adanya WiFi jadi tidak perlu kabel misalnya gitu. Nah, itu bisa atau diganti tuh si kabelnya diputusin sekalian gitu. Tapi tetap harus ada substitusi lanjutannya ya. Kalau misalnya dieliminasi ya harus ada penggantinya kan. Nah, penggantinya apa? Disubstitusi misalnya kabel tadi diganti dengan WiFi gitu. Jadi tidak ada kabel yang melintas dan ini lagi gitu. Lalu perancangan ketika harus menggunakan kabel karena dirasa WiFi itu tidak tidak efektif atau sangat jauh atau tidak lancar ya. Biasa kan kalau WiFi dengan kabel pasti lebih transmisinya itu lebih baik dalam hal masih kabel ya kalau zaman sekarang. Mungkin nanti beda lagi ketika teknologi wirelessnya sudah bagus, mungkin bisa lebih baik. Nah, dirancanglah misalnya tetap tidak bisa menggunakan WiFi misalnya karena dikhawatirkan memang membutuhkan bandwidth atau ini yang tinggi gitu. Akhirnya atau tidak bisa wireless, akhirnya harus menggunakan kabel-kabel juga gitu. Nah, harus menggunakan kabel ya dilakukan modifikasi alat, mesin tempat kerja yang lebih aman. Lalu lalu jika perancangan tidak bisa ya administrasinya itu seperti biasanya administrasi prosedurnya harus diketatin, aturan, lalu pelatihan misalnya durasi kerjanya, tanda bahaya, rambu poster label. Administrasi yang paling seringnya itu di dunia apa namanya pabrik yang itu ya di rolling. Nah, di rolling jadi orang-orangnya itu secara pengendalian administrasi ditukar dengan ke tempat yang lebih aman gitu. Lalu yang terakhir jika semua ini tidak dapat dilakukan ya dikasih APD gitu kan. Tapi khusus untuk kecelakaan kerja ya akan sangat kesulitan jika harus menggunakan APD karena misal ada bahaya tertimpa ini apa jatuh kren. Tetap saja jika kren itu jatuh ya, misalnya barang yang diangkut jatuh, walaupun kita menggunakan helm, tetap aja helm sama orang-orangnya pasti hancur gitu kan, pasti kegencet seperti itu ya. Jadi alat pelindung diri ini cocok untuk apa ya?
untuk kecelakaan kecil gitu atau untuk yang perlindungan-perlindungan yang kecil, tapi tetap harus dieliminasi, substitusi, dirancang dan administrasi. Yang bahaya-bahaya fatal itu amat sangat harus diperhatikan gitu. Jadi harus kita tanda merah. Baik, jadi ini ada terbagi dua ya, tempat kerja atau pekerjaan aman untuk mengurangi bahaya, dan yang terakhir tenaga kerja aman, mengurangi paparan gitu. Paparan ini ya seperti apa namanya, paparan faktor fisik, paparan virus gitu kan. Kalau tempat kerja yang di setting aman ya ini tadi, mengurangi bahaya. Nah, budaya 5R, resik, rapi, ringkas, dan lain-lain gitu. 5R adalah cara metode untuk mengatur, mengelola, menguruskan tempat kerja, tempat. Jadi 5R, resik, rapi, ringkas, dan itu lain-lainnya itu 5R ya. Nah, ini budaya-budaya 5R. Nah, ini nanti di dunia K3 itu ada namanya budaya 5R ini. Atau cara metode untuk mengatur, mengelola, organisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik serta berkelanjutan. Tujuannya apa? Meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Artinya sih untuk safety first, lingkungannya sehat, dan akhirnya meningkatkan produktivitas. Manfaatnya meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Meningkatkan kenyamanan, jelas. Mengurangi bahaya, jelas. Menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan bekerja, jelas. Jadi apa namanya, dalam dunia K3 itu ya yang utamanya itu jiwa manusia dulu sangat di filosofinya itu apa, harus keselamatan dulu gitu. Jadi selamat dulu orang, jika misalnya orang sudah selamat, kesehatannya juga harus dijaga gitu. Nah, setelah itu baru kan K3 tadi ya, K3 itu duluan, lalu yang selanjutnya adalah kualitas dari produknya itu. Yang terakhir produktivitasnya ditingkatkan. Apa sih 5R itu? Singkatan dari apa sih yang resik rapi itu? Nah, ini 5R ya. Langkah-langkah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Di Jepang itu yang sering dikampanyekan atau yang sering di apa namanya, di promosi-promosikan itu ya 5R salah satunya gitu. Di sana dengan gaya 5R yang berbeda gitu. Artinya ringkas, memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Memilah barang yang rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Jadi kalau yang sudah rusak itu dibuang gitu. Barang yang harus dibuang atau tidak, sering digunakan atau jarang penggunaan. Jadi dibedakan, yang jarang penggunaannya disimpan. Kalau misalnya disimpan lama gitu, ya dibuang sekalian gitu. Rapi, menata mengurutkan peralatan berdasarkan alur proses kerja gitu. Rapi, menata mengurutkan peralatan barang berdasarkan keseringan penggunaan. Rapi juga pengaturan tanda visual supaya barang ini. Resik, nah kotoran dari debu, dari sampah, agar apa resik? Biar tetap terjaga dari virus dan bakteri. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, resik. Meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, resik ya. Resik itu bersih ya. Rawat, merawat. Rawat itu mempertahankan di kondisi di atas dari waktu ke waktu. Rajin, disiplin gitu. Jadi yang utamanya 5R itu ringkas, rapi, resik. Kalau ringkas itu semua diringkaskan gitu sampai ini apa, minimalis lah semuanya, rapi, nah, minimalis dan rapi gitu kan. Resik, resik itu dibersihkan biar biar bebas dari virus bakteri, dan yang 2R lainnya adalah merawat dan rajin gitu. Jadi kalau di Jepang setelah ini kita menerapkan 5R, harus diinikan apa, harus dimotokan misalnya lingkungan, ringkas, rapi, resik, oke, misalnya seperti itu. Jadi di ini, jadi ada namanya point and call gitu kalau di Jepang itu. Kalau di Korea belum belum terlalu diinikan, tapi kalau di Jepang itu di apa namanya, ke para pekerja itu tiap pagi misalnya ada kampanyenya, orang HSE-nya itu atau safety patrol misalnya, mereka bercerita gitu di sana itu. Jadi misalnya ada yang kurang rapi gitu, kurang rapi di situ. Kurang rapi dalam hal misalnya barang-barangnya ada yang tidak di tempatnya gitu. Di luar kan di situ tuh nanti di poin-poin nih di sini. Nah, ini kan ada kotak-kotaknya nih. Ketika keluar jalur gini, point and call. Ketika ini juga. Jadi orang HRT itu patroli dia. Ketika si barangnya ini ada keluar dari sini, nah dia bilang ke orang di situ, tolong dirapikan. Oke, gitu. Tolong dirapikan. Oke, misalnya kayak gitu. Terus diringkaskan misalnya ada yang barangnya itu yang sampah, misalnya sampah diinikan gitu, berserakan, yang misalnya si barang ini tuh yang emang harusnya dibuang agak berserakan gitu di sini. Tapi memang masih tetap diinikan gitu. Tapi harus dibuang gitu kan. Nah, yang harus dibuang atau jarang digunakan diinikan gitu. Tolong diringkaskan. Oke, tolong diringkaskan. Oke, gitu. Jadi kalau itu jadi sampai 3 kali gitu orangnya. Terus gitu. Terus ya sampai si pekerjaan itu bilang oke, gitu. Sampai oke kayak gitu. Jadi eh, tetap harus point and call ya. Ini yang energi positif itu sangat baik ya. Jadi seperti kayak doktrin gitu untuk melaksanakan bahwa ini harus rapi, oke, ini harus ringkas, oke, ini harus resik. Misalnya ada kotoran-kotoran misalnya dari debu, ini harus resik, oke, gitu. Jadi
orang-orang ketiganya seperti itu. Kalau di Indonesia jika digitukan malah kesannya kayak ngajak berantem ya. Tapi kalau di Jepang emang budayanya sudah begitu ya emang sudah di ini gitu. Sudah memang harus begitu gitu agar terjadi ringkas, rapi dan resik. Jadi harus dirawat waktu tersebut ringkas rapi dan resik dengan apa? Dengan point and call tadi. Harus ringkas, oke. Harus rapi, oke. Resik, oke gitu. Dan kata-kata yang positif biasanya. Dan mendisiplinkan diri untuk melakukan empat hal itu secara rajin gitu. Karena mereka sudah di training, udah lebih maju, pemikirannya lebih maju, jadi tidak akan terjadi efek Pygmalion yang ketika kita oke, dia malah marahin kita balik gitu. Malah yang lebih cocok di Indonesia itu misal, ingat anak istri menunggu di rumah. Seperti itu baru gitu. Lalu kita kasih gambar anak istrinya lagi anaknya banyak istrinya ini apa istrinya menangis karena ini terjadi kecelakaan kan gitu jadi dia sadar oh iya kalau memang dirinya itu nggak apa-apa misalnya celaka atau ini badannya kuat atau ini tapi anak istrinya di rumah kan menunggu gitu di rumah gitu menunggu sang ini apa pahlawan keluarganya itu agar tetap sehat selamat dan pulang ke rumah itu sih sebenarnya ketiga. Nah ini jadi tempat kerja juga untuk memastikan bahwa keselamatan kesehatan kerjanya itu sesuai seperti itu. Baik, sudah 1 jam nanti mungkin agak dipercepat. Nah ini ada rambu-rambu di tempat kerja. Nah juga ini ada label kemasan bahan berbahaya. Di sini harus diinikan. Nanti ada namanya MSDS dan juga ada namanya SDS gitu. Kalau dulu namanya MSDS, kalau sekarang namanya adalah MSDS kayak gitu kan, SDS gitu. Jadi MSDS sama nanti ada GHS juga. Nanti isinya seperti ini gitu. Nah ini Global Harmony System gitu. Jadi agar diseragamkan seluruh dunia itu sama gitu. Jadi ketika kita dapat barang dari luar, dapat barang impor, nah kita tidak pusing lagi gitu menyesuaikan dengan standar di Indonesia gitu. Jadi kalau sudah standar nasional ya udah tinggal di diharmonisasi saja begitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini contoh-contoh pelabelan dan bahan beracun tadi gitu agar rapih, resik, ringkas tadi gitu kan. Nah, ini dipastikan gitu atau berbahaya-bahaya ini seperti ini gitu kan. Mm-mm. Nah, ini ada misalnya ada gas bertekanan, dilabelin pipanya, bahan mudah terbakar dilabelin, air yang dapat diminum atau tidak dilabelin gitu, bahan beracun juga dikasih label, media pemadam kebakaran merah dikasih label, bahan mudah menjala juga dikasih label kayak gitu kan. Nah, ini untuk warna-warna di tempat kerja gitu. Kalau keselamatan, warnanya hijau. Informasi, warnanya biru. Perhatian-perhatian, warnanya kuning. Peringatan, nah seperti ini, warnanya merah, putih ini. Radioaktif, merah, ininya merah, di latar belakangnya kuning gitu kan. Umum, ya hitam putih seperti ini. Jadi, ini tanda dan makna papan di tempat kerja. Nah, ini juga ada tanda makna dan label tempat kerja. Yang tadi itu tuh, yang di sini nih. Tanda pelabelan misalnya, eh, agak berbalik sedikit. Nah, di sini kan ada warna-warna nih, ada pelabelan, ada ini. Nah, ini di warna-warna ini, itu warna-warna tadi sebenarnya. Nah, ini juga di APAR, tabung pemadam api, diginikan gitu. Jadi ada semua ada tanda, ada warna, ada kode-kodenya ya disesuaikan dengan peraturan. Itu ada bukunya tebal ya. Jadi kalau diajarkan dalam waktu 1 jam ya agak berat. Harus belajar ini. Yang penting secara garis besar poin-poinnya itu di apa namanya didapat ya. Jadi kan ini pengenal dasar-dasar K3 nanti dalamnya lagi nanti ada pembahasan tentang P2K3 khusus, tentang peraturan kebijakan khusus, tentang apa faktor kimia, faktor fisika khusus, tentang lingkungan kerja khusus, tentang keselamatan kerja khusus, angkat-angkut khusus, forklift khusus, K3 listrik khusus, lalu ada bejana tekan khusus, katel uap khusus misalnya. Wah, banyak lagi itu sebenarnya di K3 itu. Memang K3 bagian kecil dari ketenagakerjaan, tapi K3 itu banyak yang harus kita pelajari jika ingin menguasai K3. Jadi salah satu spesialis keselamatan misalnya itu pun sudah baik gitu kan. Di lingkungan kerja itu pun sudah bagus gitu. Jarang dapat tahu bisa semua gitu. Nah, ini yang seperti ini lotok ya, lock out, take out gitu. Jadi ini untuk apa namanya? eh jadi pengertian lock out itu suatu prosedur untuk penjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali setelah pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir gitu. Jadi perawatan lock out itu seperti ini. Jadi lock out, take out gitu. Jangan dioperasikan gitu. Seperti contoh ini, jangan dioperasikan sedang dalam perbaikan nama bagian gitu. Jangan dilepas sebelum menghubungi gitu. Jadi ini tanda-tanda lotok seperti ini gitu. Nah, tanda-tanda lotok seperti ini. Penerapan danger misalnya, bahaya gitu. Prosedurnya mengirim sumber energi, mengisolasi, mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya.
izin pekerjaan. Nah, seperti ini harus ada ini izin-izin kayak di tegangan tinggi misalnya itu harus ada izinnya gitu. Jadi izin pekerjaan bahaya atau resiko tinggi. Seperti contoh pekerjaan-pekerjaannya itu ada pekerjaan pengelasan panas. Nah, itu harus ada izin juga. Ketinggian konstruksi itu harus ada izin. Listrik harus besar, ada izin juga untuk bekerja gitu. Galian menggali ada izin. Penggunaan alat berat seperti ekskavator misalnya. Itu harus ada izinnya juga. Perbaikan tangki ada izin. Perakitan perpipaan ada izin. Router ruang terbatas conference space juga ada izinnya juga. Desain gambar, desain ini gitu yang kita ini. Jadi ini kalau di dunia K3, tapi dokter jarang sekali ke bidang keselamatan. Tapi ini sebagai pengenalan dasar-dasar itu ada izinnya semuanya gitu. Jadi kita mau di mana ya nggak semuanya. Jadi kalau biasanya zaman dulu itu keselamatan kerja itu dipegang oleh orang-orang teknik atau kalau nggak MIPA lah. Nah orang-orang yang ini di bidang kesehatan kerja itu dokter misalnya analis kesehatan misalnya itu biasanya di kesehatan kerja gitu atau kalau nggak di lingkungan kerja kalau nggak sama satu lagi hiperkes lah zaman dulu ceritanya gitu sama MIPA ya karena MIPA kan bisa membantu untuk analis MIPA fisika MIPA kimia MIPA biologi dalam analisis gitu kalau dokter di kesehatan kerjanya gitu jadi kalau izin-izin ini biasanya orang keselamatan tapi nggak menutup kemungkinan besar juga dokter juga bisa gitu ada yang bisa gitu tapi memang berdasarkan backgroundnya untuk keselamatan agak jauh ya dekatnya kita ke kesehatan ya orang MIPA itu dekatnya kesehatan gitu kan sama kedokteran karena kita berkaitan dengan laboratorium biasanya baik karena waktu sudah menunjukkan 1 jam Mohon kita izin Pak percepat Eka, ini ada alat pelindung diri baik baik sisa Pak Jenal mohon izin Pak Eka ini sisa PAK 5 menit waktu baik baik presentasi. Oke. baik terima kasih Pak Zainal Zulfikar baik Pak. jadi ini ya ini sebenarnya masih sangat banyak sekali dasar-dasar K3. Nanti kita perkenalkan ada PAK juga gitu kan. Ada ini, lalu ada kesehatan kerja juga kan. Kesehatan kerja itu apa tadi ya yang orang-orang kedokteran tadi misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah, ini dasar-dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ini banyak lagi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tentang kewajiban lapor. Nah, kalau kita ini yang pelatihan hiperkes dan KK itu ada juga peraturan tentang hiperkes gitu kan. Ada tentang pelatihan hiperkes, ada pelayanan kesehatan ada gitu yang medical check up ya. Diagnosis pelaporan PAK ada, nilai ambang batas fiskal. Wah, ini Kepna 51 Menteri 19 ini diganti oleh Permen 5 2018 ini udah diganti. Terus surat edaran ini juga udah diganti Permen 1 tahun 79 ini udah diganti dengan Permen 5 2018 ini dasar hukumnya. Yang peraturan Menteri tentang penerangan PMP ini udah diganti oleh Permen 5 2018. Jadi yang diganti ini nomor 9, nomor 10 sama nomor ini juga nomor 6 juga udah diganti ini sama Permen 5 2018 ya, Permen 5 2018. Nah, ruang lingkup kesehatan kerja penyelenggaraan ini kayak sarana tenaga kerja. Nah, ini biasa dokter-dokter atau ini biasanya di perawat juga para medis juga ini di dokter di bidang kesehatan kerjanya yang seperti tadi saya bilang tadi gitu kan. Lalu organisasi pimpinan unit. Jadi kalau di dunia kerja nanti mungkin kalau misalnya yang berkecimpung di ini ya bisa jadi dokter pemeriksaan itu bisa jadi manajer HSE gitu. Ada beberapa tempat yang dokternya itu menjadi manajer HSE gitu kan. Tapi ada juga yang perawat juga, ada yang menjadi manajer juga di HSE-nya. Tapi orang teknik juga ada orang teknik. Orang K3 yang ini ada gitu. Biasanya nanti melanjutkan S2-nya di bidang K3 misalnya kalau pengen melanjut jadi manajer gitu. Agar ilmu K3-nya lebih dipelajarin lebih mempelajarin lebih mendalam. Karena kan kalau kita kuliah S2 atau S3 itu kalau S2 sudah mulai agak belajar lebih mandiri ya tidak dikasih secara gelondongan lagi. Tapi kalau sebeda sama S1 mewajibkan ini kalau yang S2 kan banyak paket tapi banyak kita pilihan ya banyak pilihan untuk ini kan untuk yang S2 itu gitu tapi ada beberapa universitas yang memang sudah diberikan paket pembelajaran untuk S2 kejuruan ini gitu tapi kita bisa mengajukan kita mau belajar apa sih di situ gitu sebenarnya kayak waktu itu saya pernah ngambil material science gitu juga itu dapat kita mengajukan mau belajar apa oh belajar alat-alat ini kita masukin aja harapan di awalnya belajar ini gitu. Akhirnya bisa gitu dikasih pelajaran semua. Karena kan saya dulu masih semangat untuk bekerja di laboratorium. Seperti itu. Jadi ada harapan misalnya di perencanaan merencanakan ini. Jadi saya kan S2-nya sempat ke material science sekali di UI. Lalu setelah itu belum belum tamat saya dapat ini beasiswa di ITB Bandung di perencanaan kayak gitu. Tapi udah dapat juga sih terkait yang laboratoriumnya selama 1 tahun di UI ya.
hampir selesai ininya apa tesisnya. Nah, ini juga kesehatan itu menyangkut apa? Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tuh nanti ada medical check up tuh awal berkala khusus Purna Bakti. Ada P3K, pelaksanaan P3K juga itu nanti ada pelatihannya, nanti harus sertifikasi menteri misalnya, pelaksanaan gizi kerja. Nah, ini penting nih gizi kerja biar si pekerjanya itu tidak terjadi kegemukan juga tidak terjadi kurang gizi. Pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi juga ada, pelaksanaan pelaporan. Baik, ada juga tanggap darurat nanti di dunia ketiga itu. Tanggap darurat itu kondisi keadaan sulit atau yang apa namanya kondisi kecelakaan tapi mendadak tiba-tiba gitu tanggap darurat seperti apa kayak contohnya kebakaran, ledakan, kebocoran gas, keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom ini jarang, demonstrasi, huru-hara. Nah, itu. Nah, kalau pelaksanaan tanggap darurat ini nanti ada mekanisme SOP tanggap darurat nanti Bapak Ibu sekalian di perusahaan itu. Nanti kalau yang belum ada ya harus bikin. Salah satu contohnya nanti juga ada pelatihan tanggap darurat juga khusus gitu. Kayak matikan mesin, segera titik evakuasi, nanti kan jalur evakuasi dan lain. Mohon izin Pak Eka, Baik, waktunya tinggal 1 menit. terima kasih. Baik, siap. Baik, eh, karena waktu sudah ini sudah apa namanya terbatas. Baiklah ini kebakaran juga nanti ini kita ada metode pemadaman api di bidang-bidang ketiga ini dasar-dasar seperti ini ada media pemadam ini ada khusus materinya lagi gitu kan tabung pemadam ini nanti ada materi-materi khusus lagi yang apa namanya diinikan gitu karena ini waktunya hanya 1 jam baiklah eh, kita cukupkan nah ini juga kewajiban pengurus kewajiban tenaga kerja baik ini juga ada sejarah-sejarah ketiganya ini masih panjang tapi karena waktunya sudah ini kita cukupkan dahulu. Ini teori-teori kecelakaan dan lain-lain ya. Sebentar. Ini risiko juga tahun, transisi, jenis, konsep. Juga ada langkah-langkah. Baik. Sekian dari saya. Mohon izin karena keterbatasan waktu tidak dapat saya sampaikan semua. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi diskusi paling ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Eka, luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Eka. Luar biasa materinya sebenarnya masih banyak ya, karena memang sesuai dengan judulnya dasar-dasar. Katanya kalau rumah tanpa dasar, pondasi yang kuat akan roboh. Materi yang sangat menarik, mulai dari lambang K3 beliau jelaskan, pengertian K3, piramida kecelakaan, penyebab kecelakaan kerja, upaya pencegahan kecelakaan, bahaya K3, resiko K3, pengendalian dan budaya 5R dan seterusnya. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman menggunakan waktu yang ada ini untuk bertanya dan berdiskusi dengan Pak Eka. Saya mulai dari sisi yang paling kanan, silakan ada yang bertanya? Ada? Bisa dibantu panitia? Yang bertanya mohon berdiri dan disebutkan dari instansi mana nggih? Yang sebelah kiri tadi? Sebelah. Ya, sana. Bapak siapa tadi yang tanya? Ibu, Bapak? Oke. Bengkulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Okto dari FK Universitas Al-Herat Palu, Pak. Oh iya Palu lupa. Izin bertanya, Dok. Salam K3. Salam K3. Pertanyaan saya karena ini berhubung dengan dasar-dasar K3, kita yang simpel-simpel saja dulu, Dok. Seperti yang moderator bilang, pembangunan rumah itu tanpa dasar yang kuat, tanpa informasi yang jelas itu kayaknya kurang kokoh. Makanya saya kembali ke dasar saja. Pertanyaan saya, spesifikasi K3 itu ada K3 umum dan K3 khusus. Jadi kami ini laboran masuk di kapasitas K3 yang mana, Dok? Yang kedua, mengenai K3, Dok,
siapa sih yang bisa jadi K3 atau safety? Mungkin singkat dan sejelas itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Apa sudah jelas Pak Eka dari pertanyaannya Pak Okto dari FK Al Khairat Palu? Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Baik. Berarti apa namanya? Ada 2 pertanyaan ya. Ini langsung saya jawab apa gimana? Langsung dijawab Pak Eka. Oke. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Dokter Okto ya dari Fakultas Kedokteran Palu ya. Di Palu ya. Siap, Baik. siap. Baik, jadi pertanyaan pertama, apakah K3 umum dan K3 khusus sebenarnya yang dapat spesifikasi seperti apa yang boleh? Sebenarnya K3 umum sendiri itu kan spesifikasinya K3 umum itu nanti ada pelatihannya ya, dan jurusan-jurusan yang di ini pun boleh ya, ada jurusan. Misalnya kita dari kedokteran boleh ngambil K3 umum, misalnya jurusan dari ini boleh ngambil K3 umum. Soalnya teman juga ada yang jurusan sosial ngambil K3 umum boleh-boleh saja. Lalu untuk yang khusus ya, nah kalau yang khusus itu, nah ini yang spesialis agak materinya itu agak lebih menjurus. Kalau K3 umum ya seperti dasar-dasar K3 tadi nanti yang didapat itu sampai ada APAR, kebakaran dan lain-lain tadi, AK3 listrik. Nah cuman kalau yang udah umum nanti ada namanya AK3 listrik, AK3 misalnya lingkungan kerja, ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 apa namanya perancah atau itu disesuaikan sama penininya. Kalaupun mau yang memang sudah berpengalaman di situ gitu. Kalau jangan sampai kalau misalnya yang tidak berpengalaman lalu baru ini mengambil K3 khusus. Enggak, kalau K3 umum boleh misalnya yang baru lulus atau apa itu boleh ngambil K3 umum. Malah disarankan agar mengerti dasar-dasar K3 secara umum. Tapi kalau yang khusus itu harus berpengalaman dahulu karena itu lebih berat, lebih ini gitu dalam hal keilmuannya. Seperti contoh apa namanya bejana tekan, K3 boiler atau K3 spesialis boiler, K3 spesialis angkat angkut. Itu nanti angkat angkut tuh nanti banyak sekali ininya. Ada materinya, saya udah dapat angkat angkut itu di BIMTEK-nya itu 3 hari aja itu dasar-dasarnya aja belum dapat gitu kalau ini. Jadi apa saya aja yang berkecimpung di dunia K3 ketika mendapat K3 angkat angkut itu seperti masuk ke dunia baru kayak gitu. Nah, jadi padahal kita sering banget ngelihat kren, ngelihat misalnya forklift, ngelihat itu gitu yang sehari-hari dilihat di apa namanya. Tapi ketika dapat materi tentang keselamatan kerja yang khusus itu gitu. Jadi eh, untuk yang khusus ini pendidikannya kalau misalnya masih fresh graduate pendidikannya harus sesuai, pengalamannya pun di situ harus di ini kan agar lebih praktis. Tapi biasanya ya kalau untuk ini yang karena nanti biasanya didanain oleh si perusahaan sendiri gitu. Misal K3 dibutuhkan K3 spesialis apa kayak gitu. Nanti biasanya sih buat yang kayak P2 K3 kayak gitu tuh syarat-syarat audit P2 K3 disyaratkan harus ahli K3 umum dulu gitu. Nanti yang disesuaikan lagi dengan kondisi di perusahaannya gitu. Kondisi perusahaannya itu K3 khusus itu di perusahaannya seperti apa. Misal kalau perusahaannya hanya perusahaan marketing, digital marketing, emang perlu K3-nya apa namanya angkat angkut, nggak ada yang diangkat sama diangkut. Lalu misalnya K3 di dunia di Google atau apa gitu, perlu emang K3 yang apa namanya boiler yang nggak ada boilernya sama sekali gitu kan, bejana tekan, tangki timbun gitu. Jadi sebenarnya tuh untuk yang K3 khusus, nah ini disesuaikan dengan pengalaman di tempat kerjanya. Nanti yang si perusahaannya tersebut itu kira-kira dibutuhkannya itu seperti apa, nah itu nanti bisa disesuaikan. Lalu siapa saja yang bisa jadi orang K3? Bisa, pendidikan yang jadi K3 itu bisa dari ini. Awal, kan ada sekolahnya ya SKM atau itu. Tapi yang bisa di orang K3 itu berdasarkan ininya dari berbagai ini. Karena K3 itu dari berbagai disiplin ilmu. Dokter, perawat juga di kesehatan kerjanya. Itu kan masuk K3. MIPA. Nah, MIPA itu ada namanya faktor fisika, kimia, biologi. Nanti di lingkungan kerjanya untuk analis dan ininya bisa. FKM jelas, Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa, orang-orang teknik mesin bisa, teknik elektro bisa, teknik apa namanya yang industri. Teknik industri kan di bidang ergonomi dan lain-lain bisa gitu. Jadi siapa saja yang bisa berbagai macam disiplin ilmu uh, yang apa namanya yang disesuaikan dengan ini. Jadi orang K3 bisa berbagai macam disiplin ilmu gitu. Tergantung nanti perusahaan itu dibutuhkan apa. Jadi tinggal masuk AK3 umumnya dulu, ahli AK3 umumnya, dan biasanya pun kalau dibutuhkan oleh perusahaan akan apa namanya memberikan pelatihan tersebut gitu. Artinya dibiayain oleh si perusahaan biasanya gitu. Jadi
berdasarkan pengalaman saya teman-teman yang K3 umum sebenarnya nggak bukan ini kan ya sebenarnya terpakainya itu di K3 umum itu terpakai atau tergunakannya tersebut ya ketika sudah bekerja. Kalau misalnya belum bekerja mah K3 umum aja belum ini. Jadi sebenarnya kalau bekerja dulu jadi tahu tuh ketika dijelaskan tentang K3 umum seperti apa jadi tahu gitu. Oh iya di perusahaan ada ini ada ini. Jika misalnya belum sampai masuk ke dunia perusahaan lalu dapat K3 umum ya seperti kayak mengamang-amang aja teori-teori aja gitu. Fondasi seperti ini aja apa namanya yang dijelaskan itu kayak lewat doang gitu jadi kayak ini ya kayak misalnya belum pernah misalnya dia pengen bisa bangun rumah tadi sebagai fondasi atau dasar dikenalkanlah itu namanya ini semennya ini pasirnya ini batu batanya ini hebel terus dia emang belum sama sekali belum pernah lihat itu apa wujudnya itu kayak gitu dilihat oh itu jadi perasaan kayak banyak banget kayak rumit padahal basic itu tuh bata basic, semen basic itu nanti ada campuran semen 1:3, buat pengecoran beda, buat penginian beda, buat peneplokan berbeda, buat ngatur ini beda, buat semen pemasangan hebel berbeda lagi, atap juga untuk dinding beda lagi, gipsum segala macam itu dasar semua, basic semua, pondasi semua, basic-basicnya untuk membangun rumah semua gitu. Untuk teknik pondasinya sendiri banyak lagi, cakar ayam, ada yang teknik ini misalnya si paku beton misalnya di ini kan si apa namanya basic juga itu. Jadi misalnya bangunan gede, bangunan rumah, basicnya beda, tapi sama-sama membangun gitu. Rumah, ada yang misalnya rumah 3 tingkat, basicnya juga beda, rumah 3 tingkat itu. Jadi disesuaikan ya basicnya itu dia mau sampai rumahnya seperti apa sih. Kalau rumahnya hanya seperti rumahnya itu seperti apa namanya ibarat katanya yang tidak banyak potensi bahayanya, ya pondasinya pun ya biasa aja gitu. Tapi yang misalnya sampai potensi bahaya besar, objek vital nasional, sampai yang semua potensi ada seperti kayak oil and gas kayak gitu. Itu harus semuanya ya. Jadi ini kan, jadi apa namanya semuanya gitu basic-basicnya itu harus jelas. AK3 umumnya jelas, K3 ini di bidang migasnya jelas, kelistrikan potensi peledakan dan lain-lain angkat angkut misalnya di konstruksi harus jelas gitu. Jadi mau basicnya itu di mana gitu. Karena dunia K3 sendiri pun beda. Per sektornya sendiri pun membutuhkan K3 khususnya itu berbeda-beda seperti itu. Jadi untuk K3 khusus ini masuk mana ya disesuaikan lagi nanti tempat kerja. Makanya yang K3 khusus ini biasanya yang sudah berpengalaman seperti itu. Sekian mohon izin itu sharing pengalaman saya selama baru 11 tahun ya. Jadi mungkin seperti itu sih kira-kira ya. Kalau misalnya ada yang sharing lebih lanjut boleh misalnya. Ada pendapat yang lain dipersilahkan. Kita sharing Terima aja. terima kasih kami ucapkan kepada Pak Eka atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Okto dari FK Al Khairat Palu. Mungkin satu lagi pertanyaan dari sisi kiri satu. Oh Bu Ismi dari Banjarmasin. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya bukan Ismiyanti ya, tapi Iswiyanti Nopita. wabarakatuh. Nggih Bu Ismi. Saya dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Izin bertanya Bapak, terima kasih atas informasinya tentang kebingungan saya selama ini. Tadi ada lambang, ada label dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan untuk jalur evakuasi di laboratorium itu tandanya seperti apa Bapak? Karena selama ini ada yang menggunakan panah berwarna biru, ada yang menggunakan garis warna hijau. Kemudian keluar dan masuknya itu seperti apa tandanya? Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya jelas ya Pak Eka, silakan dijawab pertanyaan dari Bu Iswiati Banjarwasin, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih Bu Iswiyanti ya. Dari Poltekkes Kemenkes dari Banjarmasin terkait tanggap darurat ya Bu ya. Jalur evakuasi Jalur di evakuasi laboratorium. Nggih, Pak Eka. Ya. Jalur evakuasi laboratorium itu ada warna-warnanya itu kan ini ada di tanggap darurat ya, bisa disesuaikan lagi sih seperti ini. Jadi kalau mengenai warna-warna atau ini ada makna rambu ya. Seperti sebentar.
Nah, rambu-rambu kayak gini kan tanda sarana keselamatan atau ini evakuasi tanggap darurat tuh lebih ke warna ini ya, putih atau hijau ini sih. Jadi arah in out sama out sama itunya tuh disesuaikan aja. Jadi lebih ke warna ini aja, ada tanda panahnya sendiri. Kalau untuk warnanya saya sedikit lupa ya, tapi kalau untuk tanda sarana keselamatan P3 dan evakuasi ini sebenarnya warna hijau ini sih. Jadi ada in, ada out, nanti ada master point. Jadi itu ada di materi tanggap darurat ya. Sebentar, ada coba saya ini kan terlebih dahulu. Sebentar. Jadi ini bukan di apa namanya? Bukan dasar-dasar lagi tapi udah di apa namanya? Jadi kalau dasar-dasar itu kan hanya sampai tentang tanda-tanda itu ada loh seperti ini. Jadi ada materi lagi tanggap darurat. Tapi coba saya ini saya buka terlebih dahulu di terkait tanggap darurat. Sebentar, izin. Oke. Tanggap daruratnya. Nah, ini. Tidak ada juga sebentar. Mungkin nanti bisa di-share Pak Eka. Baik. Mengingat waktu kita juga ini Oh, dibatasi. baik. Tinggal 2 menit, mungkin di sisa Baik. waktu 2 menit ini Pak Eka bisa Jadi- memberikan sedikit gambaran. Nanti mungkin Baik. kalau sudah ketemu filenya Pak Eka bisa share ke panitia untuk nanti Oh, di-share begitu. ke peserta. Baik. Ya, baik, izin terima kasih. Terkait ini pertanyaan dari Bu Iswianti dari Poltekkes Kemenkes dari Banjarmasin terkait tanggap darurat ya. Terkait tanggap darurat sih sebenarnya untuk ini ada pewarnaan atau itu tidak ada di tadi udah saya buka sih di ininya tidak ada khusus ya. Cuman mungkin nanti coba saya lebih lanjut lebih lagi ya karena itu kan teknis sekali ya. Jadi untuk tanda-tanda ini sepertinya hanya ini biasanya warna hijau atau putih seperti ini. Nanti tunjukkan ada master point dan lain-lain tapi salah satunya sih seperti ini. Jadi itu nanti ada materi tentang tanggap darurat dan rambu-rambu tempat kerja yang khusus ini. Jadi kalau ini pengenalan bahwa ada tanda-tanda ini, ada tanda-tanda ini gitu. Tapi itu di materi khusus ada gitu. Baik, terkait itu mungkin nanti kalau misalnya sudah ada terketemu terkait yang apa namanya yang harus warna apa atau tidak harus warna apa kayak gitu nanti saya iniin. Tapi seperti di tempat saya sendiri pun di laboratorium itu tidak ini harus warna tertentu sih. Yang penting si jalurnya itu jelas gitu. Biasanya warna hijau, tapi input sama outputnya kita biasa membedakan gitu. Untuk masuknya misalnya warna hijau, keluarnya warna merah atau masuknya warna merah, keluarnya warna hijau gitu. Jadi ada apa namanya atau warna putih dan hijau kayak gitu. Tapi apa namanya tidak mengitukan khusus. Tapi untuk yang teori terkait yang misalnya harus tanda panah warna apa, tanda apa, itu yang sepengetahuan saya pribadi apa namanya tidak harus warna tersebut gitu. Tapi nanti coba saya pastikan apa namanya warna tersebut apakah harus warna merah apa hijau gitu. Sebenarnya untuk di aplikasinya sendiri kita tidak merunut pada harus warna ini atau warna ini gitu tanda panah ini. Baik, mohon izin karena keterbatasan apa namanya saya lupa apakah harus warna itu. Yang pertanyaan sangat baik sekali. Warna itu apakah harus warna hijau, apa harus warna putih atau warna itu. Kalau saya pribadi dan pengalaman itu tidak menggunakan warna-warna khusus sih. Tapi mungkin coba saya pastikan lagi di teorinya. Saya cari dulu di teori tentang tanggap darurat itu dan juga di teori tentang rambu-rambu tempat kerja bahwa tanda panahnya itu seharusnya warna apa. Nanti saya share ke panitia. Terima kasih mungkin izin. Terima kasih Bu Iswanti atas pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih Pak Eka atas jawabannya. Sebenarnya ini materi bagus sekali ya terkaitan dengan dasar-dasar K3. Cuman kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, kita beri aplaus sekali lagi kepada Pak Eka atas pemaparan materi beliau yang sangat luar biasa. Atas nama panitia Pak Eka, saya selaku moderator ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Eka. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada saudara moderator. Izin keluar ya. Nggih Pak Eka, matur suwun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.